Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Indira Zafira dengan NIM channel 023050. Di sini saya akan membahas tentang biaya dalam akuntansi perpajakan. Pengertian biaya. Biaya adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya yang dapat dikurangi dari pendapatan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak atau PKP. Karakteristik biaya dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama ada prinsip kewajaran dan kelayakan. Yang kedua, prinsip kaitan dengan usaha 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang ketiga ada prinsip periode akuntansi atau prinsip pencocokan. Yang keempat, prinsip pembuktian dan dokumentasi. Biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh otoritas jasa keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Yang kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-11 ada biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Biaya yang tidak dapat dikurangkan. Yang pertama ada pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang HPP, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M Undang-Undang HPP serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang
Yang ketujuh, pajak penghasilan. Yang kedelapan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kesembilan, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-10, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.